Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Rabb dan sesembahan sekalian alam, yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rezeki dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan maupun kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita. Sebab dengan adanya cahaya Islam kita terbebaskan dari kejahiliahan, malamnya bagaikan siangnya. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini, tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekaliannya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali kita menganggap yang namanya cobaan adalah hal-hal yang kita anggap menyusahkan kita saja, yang menyakitkan, atau yang membuat kita sedih, yang membuat kita merugi, kehilangan hak milik, dan semacamnya. Sedangkan yang menyenangkan kita anggap sebagai suatu nikmat belaka. Hal inilah yang sering membuat manusia lupa hakikat cobaan atau fitnah yang sedang menimpanya. Ketika yang datang kepadanya berupa harta dan kenikmatan yang berlimpah-limpah,
Oleh karena itu, kita sangat mudah mengenali jenis cobaan yang pertama ini. Dan biasanya pun kita mudah untuk menangkalnya atau menghindarinya. Akan tetapi untuk jenis musibah yang kedua ini, banyak sekali manusia yang terperangkap di dalamnya, kecuali orang-orang yang hatinya bersih dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan negeri Persia dan Romawi dapat kita taklukkan, kamu akan menjadi umat yang mana? Kata Abdurrahman bin Auf, kami menjawab, kami menjadi umat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, atau mungkin engkau tidak demikian. Kemudian di mana kamu nanti berlomba-lomba dengan kemewahan dunia, kemudian saling iri hati, saling tidak peduli, saling bermusuhan atau yang seumpamanya. Kemudian kamu pergi kepada orang-orang muhajirin yang serba melarat, lalu kamu perbudak sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran tentang keadaan umat Islam di masa yang akan datang. Khususnya ketika kekuasaan telah datang kepada mereka dan kemurahan dari Allah dengan membuka semua akses kehidupan dunia secara luas. Di saat itulah kejayaan dan kemenangan berbuah menjadi malapetaka. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Romawi dan Persia adalah dua kekuatan besar atau negara superpower yang berkuasa pada waktu itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang penuh keyakinan menyatakan bahwa negara itu dapat dikalahkan. Hal ini tidak lain karena keimanan dan ukhuwah kaum muslimin serta semangat berdakwah dan berjihad kaum muslimin berada pada posisi puncaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir bahwa kemenangan yang sangat besar itu akan membawa dampak yang bisa menjauhkan umat Islam dari agamanya. Itulah generasi Islam terbaik, khairu ummah, yang begitu gemilang menghiasi sejarah umat Islam. Akan tetapi apa yang terjadi pada waktu ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tersingkap sudah basirah nubuwah, pandangan kenabian yang beliau ucapkan. Musibah itu datang juga bukan berupa kekurangan materi, bukan pula kemiskinan, bukan juga kelaparan yang membuat umat ini jauh dari agamanya. Akan tetapi kekayaan yang datang melimpah ruah itulah yang menyebabkan antar sesama umat ini berebut, berlomba, saling memperkaya diri sehingga mereka melupakan nilai-nilai agama yang mulia. Abdurrahman bin Auf yang pada saat itu meyakinkan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahwa mereka akan mampu menjadi umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat ini telah menjadi kenyataan. Umat Islam tidak mampu lagi menjadi kaum yang konsisten dan komitmen dalam keimanannya. Bahkan sesungguhnya fitnah itu telah datang sangat lama sekali. Sebab di zaman para sahabat pun kejadian ini telah muncul ke permukaan, yaitu ketika kemenangan demi kemenangan dapat diraih oleh umat Islam bersamaan dengan diraihnya rampasan perang yang kekayaan yang seolah tak terbatas. Memang sebagian besar sahabat masih mampu membendung derasnya arus fitnah yang mengiringi keluasan kehidupan mereka ketika itu. Namun bendungan iman itu akhirnya runtuh, juga berbarengan dengan gempuran-gempuran godaan dunia yang datang bertubi-tubi. Kaum muslimin terjerumus ke dalam fitnah yang berkepanjangan. Sejak peristiwa pembunuhan Khalifah
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hingga hancurnya kekhalifahan Baghdad yang merupakan kekuasaan Bani Abbasiyah. Umat Islam mengalami jatuh bangun, menahan diri dari badai fitnah. Begitu seterusnya, fitnah itu datang silih berganti kepada umat ini hingga saat sekarang. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah bagi umat ini bahwa ketika mereka menghadapi masa sulit yang sempit, keimanan dan ukhuwah biasanya dapat dengan mudah dibangun dengan kokoh dan kuat. Akan tetapi ketika peluang dan kesempatan terbuka lebar, maka syaitan membisikkan tipu daya dan rayuannya kepada manusia untuk mulai memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Keadaan ini akan menyebabkan seseorang mencampakkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Inilah bahaya-bahaya yang senantiasa mengintip umat Islam, yaitu keluasan hidup dan kemurahan atau kelapangan rezeki yang berlimpah luah. Berbagai penyakit hati lahir bersamaan dengan datangnya fitnah ini. Penyakit-penyakit itu antara lain tatanafasu, saling mementingkan diri, kemudian tatahasadu, saling mendengki, tatadabbaru, saling membelakangi, dan tatabaghadu, saling memusuhi. Lantas apa obatnya? Tidak ada obat lain atas penyakit-penyakit hati itu kecuali semuanya dikembalikan kepada jalan Islam yang lurus. Kita harus kembali melakukan perenungan yang mendalam tentang hakikat keberadaan hidup kita di dunia yang fana ini, hakikat ukhuwah Islamiyah, serta hakikat kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal abadi. Jamaah Jumat rahimakumullah, penyakit saling mementingkan diri atau tatanafasu dapat dihilangkan dengan menumbuhkan sifat kepedulian kepada sesama. Merasakan bahwa salah satu kenikmatan dan kebahagiaan hidup adalah dengan cara memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian penyakit saling mendengki atau hasad, tatahasadu, harus dilawan dengan qanaah dan menyadari bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki sesuai kadar kebutuhannya. Bahwa boleh jadi kekayaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, penyakit tatadabbaru atau saling membelakangi dapat diobati dengan meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial, saling membantu, menanamkan rasa saling percaya, jujur dan amanah, terbuka atau transparan serta bertanggung jawab, tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadi hak orang lain dan sekaligus menghilangkan rasa curiga kepada sesama muslim. Terakhir, yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati umat Islam adalah penyakit tatabaghadu atau saling memusuhi. Ia harus dimusnahkan dengan menyebar salam, menyambung tali silaturahim, saling mengunjungi, pemaaf dan lapang dada. Penyakit berbahaya ini juga bisa dimusnahkan dengan menghiasi diri dengan sifat mau kerjasama, ta'awun dan menanggung takaful. Inilah dia rahasia hati manusia yang hanya pada Allah tempat bergantung. Allah lah yang membolak-balikkan hati mereka dikarenakan keimanan yang tidak mantap, tidak kokoh, mudah dikikis dan sangat rapuh menghadapi cobaan sedemikiannya. Insya Allah dengan azam yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh semua itu dapat kita hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون wa yamna'unal ma'un. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umat Islam di atas muka bumi ini dan khususnya di Indonesia dijaga dari fitnah yang demikian. Allah berpesan, maka dengarkanlah firman-Nya, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, yaitu mereka mengingkarinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.